Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita dalam bacaan umum ya. Dengan tema mengapa kamu perlu tahu past life-mu. Mengapa kamu perlu tahu siapa dirimu di masa lalu. Ya, ini hubungannya dengan past life ya. Oke, bagi kalian yang baru di channel aku, saya MP. Saya seorang spiritual konsultan, konsultan keluarga, rumah tangga juga, seorang healer juga, ya, yang menggunakan tarot sebagai media pembaca energi. Dan tarot bukan satu-satunya yang saya pakai ya. Ini hanya untuk mempermudah bagi saya untuk berinteraksi dengan kalian. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada Queen of Cups ya. Jadi begini guys, kenapa kita harus tahu ya? Tidak harus. Kenapa sebaiknya kita tahu past life kita? Ini di sini tuh ya, sepertinya ada sebuah perasaan yang kalian sering pertanyakan tentang siapa aku, mengapa aku begini. Begitu biasanya orang-orang di fase kebangkitan ini akan banyak pertanyaan hal seperti itu ya. Oke, mengapa kita perlu tahu past life kita ya? Di sini saya melihat ada sebuah apa ya? Ada sebuah kebuntuan begitu. Ada kebuntuan dalam berpikir ya. Kalian mungkin bingung untuk bertanya kepada siapa begitu ya. Sepertinya jalannya itu buntu begitu. Buntu, kenapa aku menjalani hidup seperti ini? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu ya? Nah, jadi hubungannya dengan karmik ya, karma. Pembayaran karma, karma terdahulu, karma titipan juga bisa. Titipan dari siapa? Titipan dari leluhur yang sudah kamu setujui ya. Jadi jangan marah-marah dan kecewa seperti yang pernah terjadi ke saya karena merasa saya tidak mau dititipi ya. Ternyata saya salah. Ternyata titipan karma sudah kita setujui sejak di dalam kandungan. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk nitip karma, oh tidak. Dan setiap penitipan karma ada fasilitas untuk membayarnya. Jadi sudah ditakar begitu. Kemampuanmu sudah ditakar. Ya. Oke, jadi alat ya, masuknya adalah alat pembayaran karma. Juga bisa ya di kartu ini. Oke, ini di sini terlihat bahwa kalian ini ada yang bertanya-tanya tapi tidak tahu harus bertanya pada siapa begitu ya. Ya, pertanyaannya memang sebaiknya pada diri sendiri, atau kalau kamu bertanya pada sesuatu di luar dirimu, kamu bertanya pada ahlinya begitu ya. Dan memang tidak mudah bagi kita untuk menemukan ahlinya. Ya, ini tentang karma berarti ya. Oke, baiklah. Kenapa kita harus tahu past life? Ya, di sini kita itu sedang mencari apa tujuan kita hidup di dunia. Begitu. Kenapa sih aku hidup di dunia? Untuk apa sih? Begitu ya. Nah, arahnya nanti ke misi jiwa. Jadi kalian apa misi jiwamu ketika kamu dihidupkan, maksudnya begitu ya, di dunia. Pasti ada, tidak mungkin tidak begitu ya. Pasti ada sesuatu. Ada rahasia di balik rahasia begitu ya. Lanjut ya, kita lihat untuk kartu-kartu yang lain. Jadi di sini kamu butuh untuk mengerti tugas-tugasmu saat ini begitu ya. Nah, ini akan ada hubungannya dengan siapa dirimu di masa lalu. Pasti ada hubungannya. Karena begitu-begitu saja ceritanya, guys. Ya, jadi kamu perlu tahu bahwa yang orang manusia hari ini yang ada itu tuh ya orang-orang itu saja, orang terdahulu itu saja.
Jadi makanya kamu ketemu dengan si A kok seperti pernah kenal, ketemu dengan si B kok tidak asing, ya kayak gitu. Karena ya kalian memang sudah mengenal di kehidupan yang lalu, ya. Tapi dibutuhkannya past life ini tujuannya agar kalian tahu pembayaran karmamu, ya. Jadi tepat pada sasaran, tepat pada tujuan. Kemudian kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, gitu, ya. Oke, di sini sepertinya saya melihat, wah ini apa ini? Saya melihat ada lorong waktu. Ini ada pesan masuk, ya, pesan gaib di telinga kiri saya. Ya, nanti kita download apa pesannya. Ini pas di kartu ini seperti lorong waktu begitu, ya. Jadi kalian memang sudah menjelajahi ruang dan waktu, ya, untuk terlahir kembali dengan misi jiwa tertentu, dengan pembayaran karma tertentu, ya. Jadi kalian harus tahu tugas-tugas kalian atau misi jiwa kalian juga, ya, harus tahu, karena itu salah satu keberadaan kita di bumi itu harus tahu asal usulnya, mau ngapain, dan tahu kemana akan kembali, ya. Di situ kalau dalam keilmuan namanya, di keilmuan Kawaruh Jawa, ya, terutama namanya sangkan paraning dumati. Asal usul, sangkan itu asal usul, paran itu misi jiwa, dan dumati itu kemana kamu akan kembali, ya. Itu juga disebut ilmu kesampurnan. Sempurna hidup, sempurna kematian, ya. Jadi kamu tahu jalan pulang, kamu tidak tersesat, gitu, ya. Oke, baiklah, ya. Kamu yang nonton ini, ya, video ini adalah orang-orang yang diberi anugerah sebenarnya banyak, terutama tentang materi. Saya melihat dahulunya kalian adalah orang-orang kaya, berkecukupan, ya, tidak ada yang miskin, ya. Kalian hidupnya berkelimpahan, ya. Jika saat ini kalian ada kesulitan finansial, berarti kemungkinan kalian sedang membayar karma, ya, baik karmamu sendiri atau karma titipan, ya. Jika sudah lunas, semuanya akan dikembalikan padamu, ya. Kesejahteraan, uang, keuangan yang baik, ya, akan kembali. Jadi mungkin kamu ada yang dihabiskan dengan ditipu orang, ya. Kemudian kamu marah sekali dengan si penipu itu. Jangan dulu, bisa saja itu adalah pembayaran karmamu. Kamu sedang ditagih, ya. Kamu tahu ketika kita berada di swalayan, kita belanja banyak hal, kasir menagih, struknya sudah jadi, ya. Jadi kita harus membayarnya, ya, mau tidak mau begitu. Kalau tidak, ya ada petugas yang akan menjadi penegas begitu, ya. Jadi jangan dulu kalian merasa sakit hati karena kalian kehilangan hartamu dengan banyak cara biasanya, ya. Karena siapa tahu itu adalah pembayaran karma terdahulu. Oke, guys. Oke, baiklah. Wah, ini kalian banyak uang, ya. Nantinya kalau sudah selesai bayar karma, ya, kalian akan kembali banyak uang, akan kembali jadi orang kaya, ya. Kaya yang berkah, tapi bukan kaya tapi mumet. Seperti kebanyakan orang hari ini terlihat kaya tapi mumet. Yakin, beneran itu, ya. Kalau kalian tidak percaya, masuk ke area orang-orang kaya, ya. Masuk ke area orang-orang kaya, kalian akan tahu betapa mumetnya mereka dengan kekayaannya. Oke, tadi kita belum baca, ya, di sini. Di sini ada, dahulunya ini kalian adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang selalu menang dalam medan pertempuran, orang-orang yang dipuja-puja begitu, ya. Orang-orang yang punya prestasi unggul, ya, agak begitu di masa lampau. Jadi ketika saat ini
kalian mungkin sedang diperjalankan ke area itu ya, kalian akan jadi orang yang dikenal. Misalkan kalian guru spiritual, kalian guru spiritual terkenal, misalkan kalian jadi kalian punya usaha, kalian jadi bos terkenal, jadi artis terkenal, misalkan seperti itu. Dahulunya kalian memang orang-orang terkenal, jadi bisa dibilang tentang pembayaran karma itu ya hubungannya tidak jauh-jauh dari itu, biasanya begitu ya. Misalkan dulunya kalian istrimu banyak, kemudian sering menyakitinya, ya hari ini kamu biasanya dapat karma yang sebaliknya, kamu harus bayar gitu ya. Jadi jangan menyalahkan apapun kondisimu saat ini, karena bisa jadi itu adalah perbuatanmu di masa lalu. Hanya tinggal menyadari, kemudian menerima dengan sukacita apa yang sudah diujikan oleh semesta. Kamu ambil pelajarannya, selesai karmamu, beneran seperti itu ya. Itu sudah saya buktikan, dan ya seperti itu, selesai karma ya. Tapi kalian harus bisa menjalani perubahan, dan setiap perubahan itu menyakitkan guys, sangat menyakitkan. Bagaikan kupu yang bermetamorfosis dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu ya. Jadi ini bukan hal yang mudah untuk dijalani, tapi ini adalah jalanmu ya untuk menuju kesempurnaan hidup, kesempurnaan setelah kematianmu, begitu ya. Nah, itu keilmuan bukan perkataan saya ya. Oke, jadi kalian yang saat ini sedang menjalani karma, kalian tahu past life-mu kamu sebagai apa ya. Kalian orang-orang yang kaya, kalian orang-orang yang terkenal, kalian ini orang-orang yang bisa dibilang ya top lah ya, top BGT ya. Oke, di sini sepertinya ya ada energi-energi negatif yang menyerangmu saat ini ya. Banyak kalian diserang dengan hal-hal yang negatif, baik bisikan dari dalam diri ataupun dari luar diri ya. Ini kalau kalian mengetahui past life-mu ya, kalian bisa menyelesaikan ini. Kenapa kalian diserang? Oh, siapa tahu dulunya aku seperti ini. Oh, dulunya aku dititipi karma oleh leluhurku yang seperti ini, jadi aku harus membayarnya. Kayak gitu ya. Tapi semua ini adalah diperuntukkan untukmu agar engkau menjadi jiwa yang lebih sempurna, jiwa yang lebih baik ya. Jika kalian bisa menjalani kehidupan yang saat ini sebaik mungkin, paling tidak jika kelak terlahir kembali ya, kamu akan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Begitu konsepnya ya. Itu minimalnya begitu. Tapi ketika kamu sudah selesai semuanya karmamu di kehidupan ini, semuanya ya, sudah pembayarannya lunas, kamu setiap challenge itu lulus istilahnya dengan nilai ya, semesta punya standarisasi lah. Misalkan kamu lulus dengan nilai pas-pasan 7 misalkan. Ya, kamu bisa masih punya kesempatan untuk memilih ya, mau terlahir kembali atau bagaimana, seperti itu. Yang saya tahu begitu ya. Kita tidak membahas ke sana-sana dulu ya. Kita bahas tentang pembayaran karma hari ini ya. Kenapa kita harus tahu past life kita? Bukan harus, maksudnya sebaiknya kita tahu agar kita bisa tepat pembayaran karmanya. Oh ternyata begitu. Jadi meningkatkan kesadaran diri bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah perbuatan kita sendiri ya di masa lalu. Seperti itu. Jadi tidak akan menyalahkan orang lain, tidak merasa menjadi korban, karena kemungkinan kita pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Begitu ya. Ini hanya untuk men-trigger ya, sebagai introspeksi lah ke dalam diri agar kita bisa keluar dari semua penderitaan istilahnya ya. Menurut Buddha katanya hidup ini penuh dengan penderitaan begitu ya. Oke, jadi ini sudah saya cukupkan karena energinya cukup berat dan didatangi oleh makhluk-makhluk lain ini di sini. Oke, terima kasih kalian sudah menonton.
Salam sayang selalu dari MP ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jika kalian mau ada WA pribadi ya, reading private atau mau konsultasi tentang keluarga dan rumah tangga, silahkan chat ke nomor WA yang ada di setiap video saya. Terima kasih. Salam sayang selalu dari MP. Bye bye.